Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan memaparkan atau menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Politeknik Negeri Bali, yaitu mata kuliah Manajemen Tata Niaga Bisnis. Mata kuliah ini akan diberikan kepada mahasiswa jurusan D4 Akuntansi Manajerial, khususnya untuk jurusan reguler di semester 4 dan untuk kelas RPL di semester 7. Mata kuliah ini dengan bobot 3 SKS dan nilai minimal kelulusan adalah B, karena merupakan mata kuliah berkarya. Nah, di dalam pertemuan yang akan diikuti oleh mahasiswa itu terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana sudah termasuk 2 kali kuis di tengah semester dan akhir semester, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Apa yang ingin diharapkan dari mata kuliah ini? Yang tentunya mata kuliah ini lebih terkait dengan kegiatan perdagangan internasional atau ekspor impor, sehingga mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami segala sesuatu terkait dengan perdagangan internasional. Yang pertama tentunya di dalam perdagangan internasional itu diharapkan mampu menjelaskan teori, kemudian alasan, manfaat, siapa saja yang terlibat di dalam perdagangan internasional tersebut. Kemudian ada juga masalah-masalah yang timbul selama dalam perdagangan internasional. Kemudian diharapkan mampu memahami bagaimana mekanisme atau tahapan-tahapan terjadinya perdagangan internasional. Nah, di dalam tahapan-tahapan tersebut tentunya diawali dengan korespondensi ekspor-impor yang kemudian dilanjutkan dengan sales contract. Di dalam pelaksanaannya itu juga diharapkan mampu mengetahui metode pembayaran ekspor-impor. Nah, salah satu mekanisme pembayaran ini adalah letter of credit atau LC. Nah, di samping itu juga diharapkan mahasiswa memahami atau mampu menjelaskan dokumen-dokumen ekspor dan impor yang digunakan selama kegiatan perdagangan internasional tersebut. Nah, di dalam perdagangan ini ada juga mekanisme penyerahan barang yang lebih sering dikenal dengan istilah Incoterm. Ini juga menjadi wajib dipahami oleh mahasiswa. Kemudian di dalam ekspor impor tentunya ada alat pengemas seperti kontainer dan pengemas lainnya yang akan dipelajari yang wajib dipahami oleh mahasiswa. Kemudian untuk menghindari risiko terjadinya kerusakan atau kehilangan barang di dalam perdagangan ini, maka juga diharapkan mampu memahami terkait dengan asuransi. Dan yang terakhir terkait dengan teknis dari pelaksanaan ekspor impor itu akan dibahas dalam tata laksana ekspor impor. Nah, tata laksana ekspor impor inilah wajib dipahami oleh mahasiswa. Nah, di dalam kegiatan ini materi pembelajaran yang akan diberikan tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan dari pembelajaran ini. Yang pertama, mahasiswa akan diberikan terkait dengan perdagangan internasional, di mana pertama kita akan menjelaskan teori terjadinya perdagangan internasional. Ada beberapa teori, misalnya David Ricardo, kemudian ada Adam Smith, kemudian beberapa teori-teori lainnya yang memang sudah wajib dipahami oleh mahasiswa. Kemudian alasan terjadinya perdagangan internasional, kemudian manfaatnya, dan ada juga wajib mengetahui siapa saja yang terlibat di dalam perdagangan internasional ini. Dan di dalam perkembangannya tentunya perdagangan internasional itu terus berkembang dari zaman-zaman industri ya, jadi bagaimana terjadinya perdagangan internasional dengan yang dulu kita hanya dilakukan oleh beberapa negara karena keterbatasan alat sarana pengangkut ya. Nah, saat ini sudah sangat luas sehingga perkembangan inilah yang kita juga akan berikan kepada mahasiswa. Kemudian setelah memahami teori alasan manfaat terjadinya perdagangan internasional, juga kita akan berikan mekanisme perdagangan internasional, bagaimana awal kegiatan tahap demi tahap terjadinya perdagangan internasional yang akan diawali dengan adanya negosiasi antara eksportir dan importir, kemudian dilanjutkan dengan sales contract. Nah, negosiasi itu biasanya dilaksanakan melalui korespondensi.
Kemudian setelah menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, antara eksportir dan importir, maka dilanjutkan dengan metode pembayaran. Jadi disetujui oleh kedua belah pihak mekanisme pembayaran apa yang digunakan. Ada pembayaran dengan advance payment atau pembayaran di depan, atau open account, pembayaran di belakang. Ada juga dengan konsinyasi. Ini ada dengan wesel dan letter of credit. Nah, khususnya untuk letter of credit ini kita akan beri kelas khusus dalam suatu pertemuan, mengingat letter of credit paling sering digunakan untuk keamanan daripada eksportir dan importir. Kemudian selama perdagangan ini juga tentunya menggunakan dokumen-dokumen ekspor dan impor yang akan digunakan ya, baik dari pihak eksportir maupun importir. Jadi itu wajib dipahami oleh mahasiswa. Kemudian Incoterm ini terkait dengan mekanisme dari penyerahan barang. Apakah dia akan menggunakan CF, FOB, atau Ex-Work. Nah, ini tentunya sesuai kesepakatan dari eksportir dan importir dan ketentuan yang berlaku di suatu negara. Nah, juga tentunya kita akan memberikan materi alat pengemas dan kontainer. Nah, di sini penting sekali bagaimana barang itu selamat sampai di tujuan, dan tentunya disesuaikan dengan pengemasnya. Kemudian untuk minimize risiko yang terjadi, maka kita akan berikan materi asuransi atau insurance. Dan yang terakhir, kita akan memberikan materi tata laksana ekspor impor yang akan diawali dengan aturan atau undang-undang kepabeanan yang mengatur secara detail bagaimana ekspor impor itu boleh dilakukan. Nah, itu kurang lebih materi ini akan diberikan 14 kali pertemuan, karena 2 pertemuan itu termasuk ujian. Bagaimana sistem pembelajaran yang kita gunakan atau mode pembelajaran yang digunakan? Nah, karena saat ini masih pandemi, maka digunakan secara daring atau online. Kita akan menggunakan Google Classroom, di mana di situ akan saya sebagai dosen akan membuatkan kelas, masing-masing kelas, ya, kemudian kita submit materinya, kemudian membuatkan daftar hadir, absen, ya, dan di situ juga sebagai media akan submit atau membuat tugas dan ujian. Nah, untuk pembelajaran secara online kita menggunakan Google Meeting, di mana di dalam Google Meeting ini kita bisa secara langsung bertatap muka dengan mahasiswa. Nah, tambahan juga kita menggunakan WhatsApp Group untuk menjalin komunikasi dengan mahasiswa. Nah, metode pembelajaran, di dalam metode pembelajaran atau interaksi yang kita gunakan dengan mahasiswa, yang tentunya kita menggunakan ceramah, kurang lebih selama 1 SKS atau 50 menit sampai 1 jam, itu saya sebagai dosen akan menjelaskan materinya, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Nah, di diskusi ini juga kita akan sharing tadi kasus-kasus yang terjadi ya, atau pengalaman dari saya sebagai dosen, kemudian mahasiswa yang pernah mengalami, itu kita bisa sharing. Kemudian kita juga tambahkan dengan tugas ya, dan sesi pertemuan yang ke-6 itu ke-7 maaf, itu akan diberikan kuis, dan ke-15 itu kuis. Nah, nanti pada sesi terakhir akan saya tampilkan bagaimana metode atau pembelajaran yang akan kita gunakan dengan Google Classroom dan Google Meeting. Nah, untuk penilaian ini kita akan memberikan atau membagi penilaian beberapa ketentuan ya. Tentunya yang pertama UTS ya, dan UTS dan UAS. Nah, UTS kita memberikan bobot 20%, kemudian UAS-nya 25%. Nah, kuis kita berikan 20%. Kemudian tugas individu memberi bobot 25% dan berlaku atau sikap 10%. Jadi total 100% untuk penilaian mahasiswa. Nah, nilai minimal kelulusan seperti yang saya sampaikan tadi adalah B. Nah, dengan nilai B ini, apabila mahasiswa di bawah nilai B, maka akan diberikan kesempatan untuk melakukan remedial. Sehingga setelah melakukan remedial itu baru diputuskan apakah mahasiswa itu lulus atau tidak. Untuk nilai B ini rentang nilainya minimal 66. Jadi di bawah 66 ini akan dilakukan remedial. Nah, ada beberapa referensi buku yang kita gunakan, tentunya tidak hanya ini ya.
Artinya seiring dengan perkembangan atau buku-buku lain yang ada yang bisa kita gunakan juga. Nah, pertama kita akan menggunakan buku pintar ekspor impor ya, yang karangan Andi Susilo, kemudian kontak bisnis ekspor impor ya, karangan Amir MS ya, kemudian bisnis dan perdagangan internasional dari Ratian dan Mikel, kemudian letter of credit dari Ramlan Ginting, kemudian Haikal Amdani terkait dengan produk perdagangan ekspor impor ya, juga kita menggunakan buku Kurniawan itu terkait dengan sertifikasi ahli kepabeanan. Di sana lebih detailnya terkait dengan tata laksana ekspor impor. Kemudian ada juga bukunya Sinkota itu terkait dengan perdagangan internasional dan bisnis internasional, bagaimana perkembangan perdagangan internasional selama ini. Nah, selanjutnya saya akan sharing terkait bagaimana Google Classroom itu kita gunakan selama ini untuk memberikan pembelajaran kepada mahasiswa. Di dalam Google Classroom ini kita bisa melihat bagaimana keaktifan dari misalnya mahasiswa itu akan mensubmit tugasnya. Nah, di sini kita masing-masing kelas ini akan memiliki kelas ya, kelas, kemudian semua materi akan saya input setiap sebelum memulai perkuliahan. Jadi misalnya tentunya pertama kali kita akan buatkan RPS-nya, kita sampaikan RPS, kemudian buku ajar atau handout, nah, kemudian materi-materi yang akan kita berikan setiap pertemuan itu kita sampaikan di dalam Google Classroom, kemudian mahasiswanya akan bisa melihat masing-masing ya. Di sini bisa kita lihat berapa jumlah mahasiswa, ada 13 mahasiswa. Kemudian ini cukup sedikit ya untuk RPL ya. Tapi kalau untuk kelas yang reguler itu kurang lebih sampai 30 orang. Nah, di sini ada classroom-nya, kemudian semua materi ada di sini. Kemudian ada juga grades ya untuk nilainya. Nilainya berapa yang diperoleh oleh mahasiswa. Kemudian ketika kita ingin menyampaikan pengumuman, misalnya di sini link yang kita gunakan misalnya, nah saya mengumumkan di stream, announce something to your class ya. Nah, untuk join meeting ketika mengawali kelas itu kita akan klik join ini untuk melakukan ke online-nya, Google Meeting-nya. Nah, habis selesai ke perkuliahan ini, kemudian kita akan lanjut dengan rekaman itu ya, rekaman dari pembelajaran ini kita akan simpan ya, kita simpan di channel YouTube. Kemudian mahasiswa bisa mempelajari kembali. Di sini saya coba tunjukkan, nah ini adalah materi yang kita berikan ke mahasiswa. Kemudian setelah selesai pembelajaran itu kita simpan di channel YouTube. Kemudian mahasiswa bisa mempelajari kembali. Sehingga mahasiswa yang kurang paham terhadap materi yang telah disampaikan itu bisa dicek kembali di YouTube yang sudah disubmit di Google Classroom. Nah, untuk tugas misalnya, nanti juga kita buatkan tugas, bagaimana tugas yang disampaikan ya, kemudian diberikan kepada mahasiswa. Kemudian untuk daftar hadir misalnya, daftar hadir juga kita buatkan di sini, ya, bagaimana kehadiran mahasiswa untuk menjadi bukti bahwa perkuliahan ini dilaksanakan untuk melihat kehadiran semua mahasiswa atau tidak. Ini ya contoh dari Google Classroom yang kita gunakan untuk pembelajaran. Jadi semua materi ada di classwork ini. Kemudian ketika nanti ada tugas yang harus dikerjakan, nanti ada kelihatan di sebelah kiri ya. Jadi ada di sini ada upcoming kegiatan nanti muncul. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait
materi ini, materi salah satu mata kuliah yang saya ampu di Politeknik Negeri Bali, mata kuliah manajemen tata niaga bisnis. Mudah-mudahan bisa menjadi panduan ya, atau sekilas bisa dilihat bagaimana kita memberikan perkuliahan kepada mahasiswa. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi mahasiswa tentunya yang akan mengikuti mata kuliah ini. Selamat pagi.